Selamat datang di channel Naik Bareng bareng Zikro dan Cherry. ya. Oke, kita ngapain nih ayahnya? Halo, kenalin. Sebelumnya kenalin dulu nama aku Cherry dan suamiku Zikro. Zikro. Kita hari ini memperingati, peringati apa ya ayahnya? 1 tahun pernikahan. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah melewati setahun bersama dan banyak banget hal yang kayaknya perlu kita sharing ya, Mas ya. Kita sharing, kita pengen ngajakin teman-teman semua untuk belajar bareng. Nggak cuma soal pernikahan, mungkin nanti akan banyak banget hal-hal yang bakal kita pelajarin di channel ini gitu. Jadi tetap stay tune. Oke. Jadi kita hari ini jadi konsepnya untuk yang kali ini adalah kita akan saling tanya jawab gitu ya Mas ya, santai-santai aja. Dan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen di bawah. Yang pertama. Oke, yang pertama apa nih? Ini kita perlu berbagi realita nggak sih? Iya. Berbagi realita tentang kehidupan kita selama setahun ini bagaimana? Apakah senang, sedih, bahagia? Kalau dari Mas gimana? Apa ada ekspektasi nggak ternyata pernikahan itu seperti apa gitu? Iya. Kalau ini ya, kalau throwback saat nikah gitu ya, saat akad nikah setahun yang lalu, tahun 2025 tuh rasanya deg-degan gitu kan. Deg-degannya nih ke depannya bisa nggak sih gitu bersama-sama gitu kan. Apalagi kita berawal ya, atau mulainya tuh dari nol lah gitu kan, dari nol. Jadinya ya ada perasaan yang deg-degan juga, tapi tetap harus dijalani gitu. Kemudian dan ini ya, alhamdulillahnya tuh selama setahun ini berjalan lebih dari ekspektasi gitu, dan alhamdulillah juga diberikan Allah jalan dan rezeki. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang mau nikah atau yang belum nikah, jadi ya segeralah menikah ya. Jadi menikah tuh ini benar membuka pintu rezeki. Jadi keyakinan itu yang membuat jalan kita tuh jadi lebih lancar, lebih bahagia, jadi bisa menikmati hidup. Itu sih. Ya, dan terbukti pasangannya adalah Cherry soalnya. Tapi kita nggak mengkampanyekan untuk cepat menikah tuh nggak ya Mas ya. Lebih kayak kalau teman-teman udah siap, memang udah punya visi misi bersama gitu. Terus usianya juga udah matang, silahkan. Kalau kalian merasa kalian mampu gitu. Tapi kalau kalian merasa kayaknya belum mampu, ya Mas ya, dari segi apapun gitu ya, nggak cuman dari segi finansial, dari segi mental dan lain-lain, ya kita nggak maksain gitu ya Mas ya, gitu sih. Ke Cherry berarti? Ya. Ekspektasi saya tentang pernikahan sebelum menikah. Sama, aku ngerasa kayak apa ya? Aku tuh udah layak belum ya nikah? Gitu, karena kita beda 3 tahun kan Mas, gitu. Jadi saat menikah itu aku usia 25, Mas Dikro usia 28-an lah ya. 28, terus kayak ngerasa aku tuh ngerasa belum jadi apa-apa gitu. Jadi ekspektasiku tentang pernikahan itu kayaknya kalau udah nikah tuh harus dewasa deh. Gitu. Kayaknya aku belum siap gitu ya. Awalnya tuh gitu tuh. Tapi aku sampai pernah kepikiran gak nikah, Mas. Karena ngerasa kayaknya belum ada yang bisa membersamai diriku gitu. Terus pas ketemu Mas Dikro, kemudian kita diskusi segala macam ya Mas ya. Gitu. Jadinya oke, sepertinya aku siap menikah gitu. Lanjut ya? Ya, lanjut. Hal apa yang ternyata beda jauh dari bayangan? Nah, tadi kan apa? Beda jauh dari bayangan. Yang tadi ekspektasinya takut apa segala iya. macam gitu kan. Ternyata setelah menikah gimana? Beda jauh dari bayangan. Kayaknya nggak ada ya. Bayangannya sih sebenarnya. Oh ya, jadi kalau menikah itu pas awal menikah ya, itu disclaimer di awalnya adalah
menurunkan ekspektasi. Jadi nggak ada perasaan ini nih nggak sesuai harapan gitu, nggak sesuai ekspektasi. Jadi kalau jauh dari bayangan sih nggak ada ya gitu, maksudnya nggak ada definisi itu gitu. Jadi yang sudah berjalan sih alhamdulillah sih ini ya berjalan yang memang sesuai porsinya, apa adanya juga gitu. Jadi nggak yang dibikin ribet gitu ya, jadinya ya simpel aja sih. Jadi nggak ada definisi jauh dari bayangan. Iya. Gitu. Sama sih, kalau Cherry juga yang jauh dari bayangan tuh nggak ada. Karena kalau misalnya dalam rumah kayak misalnya naruh handuk di kasur itu kayaknya simple sih. Maksudnya mungkin semua orang juga ngerasain hal yang sifat-sifat yang kecil-kecil gitu, memang iya. pasti ada perbedaan. Karena kan kita sebelum menikah nggak satu rumah, ya kan. Terus pas sudah menikah, kita baru tahu gitu apa satu rumah sifat gitu. Tapi alhamdulillah aku merasa tepat aja sih. Betul. Iya benar. Momen wah ini ternyata serius ya pertama kali itu kapan? Oke. Oh berarti Cherry, dari sudut pandang Cherry. Oh gitu ya? Iya dong, kan serius. Iya, kalau Cherry tadi menarik, kalau menarik mungkin ke Mas Zikro. Oh iya. Iya, kalau serius kayak. Apa ya? Jadi ini kayaknya baru pertama kali juga kita ceritain selain keluarga ya. Jadi kita itu ketemu di Jakarta di acara Forum Indonesia Muda. Terus di situ kita tuh nggak saling kenal ya Mas ya? Iya nggak saling kenal, betul. Cuman Mas Dikro ini adalah ketua kelompok. Nah aku anggotanya gitu. Terus ya udah kita tuker-tukeran IG semuanya sama semuanya ya kan, nggak cuman berdua aja. Dan di situ kita keep in touch lah gitu kan. Kalau di komunitas itu selalu ada kegiatan atau apa gitu ya. Terus ya akhirnya dia nih ngechat. Punya dia ngechat, nge-DM gitu-gitu lah, banyak hal yang kayaknya ditanyakan terus ternyata sevisi gitu ya. Sevisi dan kita nggak ada tembak-menembak. Iya nggak ada tembak-menembak, betul. Jadi mau dibilang apakah sebelum nikah pacaran? Kayaknya nggak juga, cuman kita deket gitu ya Mas ya. Dan di situ aku karena di posisi yang kayaknya aku udah nggak percaya sama manusia, aku udah dari posisi itu Mas. Dimana posisi kayaknya semua manusia ini nggak ada yang serius deh gitu. Jadi aku nggak nantang sih, maksudnya kayak udah capek buang waktu gitu kan. Udah capek buang waktu, jadinya aku chat Mas Dikro, kalau kamu serius datang aja ke Kalimantan. Karena dia di Manado guys waktu itu. Manado, dia di penempatan di sana, aku di Kalimantan. Dan dia datang gitu deh. Jadi ternyata memang ini udah langkah serius ya gitu. Dan alhamdulillah kita bisa mempertahankan itu sampai pernikahan gitu ya Mas ya. Kalau Mas gimana? Kalau serius ya itu harusnya dari sisi ini ya, dari Ayang ya. Kalau Mas Zikro memang ya serius, maksudnya nggak ada coba-coba tuh, nggak ada sih, nggak ada. Jadi memang dari awal ya serius, jadinya lanjut terus gitu aja sih. Lanjutnya, tantangan dan ujian tahun pertama. Ini agak berat ya, agak berat. Nyindir dulu ah. Jadi nggak ada yang nyindir aja. Tantangan terbesar kita di tahun pertama apa? Wow, ini ya, apa namanya, ya dinamis sih ya. Kalau tantangan terbesar sih sebenarnya lebih cara kita stabil aja. Karena kita mulainya itu dari nol. Jadi ya kita untuk nanjak sampai di titik stabil tuh butuh waktu gitu, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh kerjasama gitu. Jadi kalau tantangan terbesar sih ya namanya juga masih tahun pertama, masih banyak adaptasi ya gitu. Jadinya ya adaptasi itu sih, lebih ke adaptasinya ya. Dari yang tadinya Mas Zikro tuh lebih banyak hidup sendiri gitu kan, merantau jauh dari keluarga, terus sekarang udah nikah sama serumah sama istri, jadi ya adaptasi itu ya di samping ini ya bumbu-bumbu kayak finansial gitu ataupun drama-drama yang ada, tapi adaptasi itu aja sih, ujung-ujungnya adaptasi gitu. Ya, kalau dari Cherry sih
Tantangan pertama yang terberat ya di tahun pertama itu mungkin dari segi finansial. Karena kalau dari visi, kita tuh udah menurut Cherry ya, semoga ini berjalan selamanya, kita tuh udah satu visi gitu. Jadi ya perdebatan tuh pasti ada, tapi nggak besar-besar banget gitu. Betul. Dan kita tuh jarang berdebat gitu. Kalau misalnya memang ada sesuatu hal yang perlu diskusikan, kita diskusi. Betul. Nah, alhamdulillahnya tuh kayak gitu. Jadi mental aku kalau soal sikap atau apa tuh nggak terlalu gimana-gimana. Tapi kalau soal finansial tuh karena kita benar tadi kata Mas Dikro, kita tuh mulainya berdua banget ya dari nol. Pun pas nikah, teman-teman harus tahu kita tuh benar-benar nyiapinnya berdua doang. Iya. Gitu. Keluarga tuh cuman tahu apa ya? Jadinya lah. Jadi hadir, jadi dan yaudah taunya oke, anak kita udah nikah gitu kan ya, keluarga kita udah nikah. Dan di situ banyak sekali tantangan-tantangan yang alhamdulillahnya, tapi semuanya itu bisa terselesaikan ya Mas. Iya, terselesaikan, betul. Dan ternyata kalau kita punya pasangan itu kan support system. Jadi ya ketika punya pasangan yang memang mensupport tuh semua akan mudah. Betul. Iya kan? Jadi kayak di awal-awal tuh finansial, kita ngontrak gitu ya Mas ya. Kita awalnya ngontrak di kos gitu. Terus kita pindah-pindah juga. Aku ya kita juga ada LDM-nya juga gitu. Misalnya Mas Dikro ke mana, aku ke mana gitu kan. Harus penempatan kerja di mana gitu kan. Dan aku nggak bisa ikut. Nah itu tuh tantangan pertamanya. Tapi alhamdulillah kita nggak terlalu banyak berdebat atau segala macam sih ya. Iya. Lanjut. Pernah nggak ada momen hampir nyerah atau capek banget? Nggak ada sih. Kalau nyerah atau capek banget nggak ada. Nggak ada. Maksudnya nggak ada yang kayak ya salah orang itu enggak sih. Nggak ada. Cari sih nyerah capek banget. Nyerah tuh enggak, tapi capek banget ya. Next. Oke, apa lagi? Cara kita menyelesaikan konflik biasanya gimana? Berantem nggak sih? Kita langsung lempar meja. Enggak lah. Ya cara menyelesaikan konflik ya ini sih minta maaf. Siapin dulu. Lanjut Bro. Ndoro Ratu. Minta maaf. Ya inilah menurunkan ego ya masing-masing ya. Jadi nggak hanya cuma minta maaf tapi bisa menurunkan ego. Jadi kalau ya itu tadi Mas Ikro bisa nurunin ego dulu, ya minta maaf gitu kan. Atau enggak ya Cherry juga yang nurunin ego gitu dengan bisa memberikan Mas ini kita coba ke solusi gitu, solusi yang logis kasihkan gitu. Ya Mas Ikro nerima. Gitu bukan yang lebih ngambek dilawan ngambek gitu, enggak sih ya. Jadi dengan menyelesaikan konflik lebih ke minta maaf dan menurunkan ego. Yang tahu aja. Iya. Mungkin kita kalau kasih contohnya gini ya Mas ya. Misal ada laptop Mas Dikro nih gitu kan. Terus di sampingnya aku tuh naruh soto gitu. Terus ternyata nggak sengaja soto itu tumpah ke laptop Mas Dikro gitu. Nah, caranya supaya kita tuh nggak terlalu konflik itu adalah kita tuh jangan kayak siapa sih yang naruh soto di sini? Siapa sih yang nyuruh gitu kan? Nah, jadi malah lebih memikirkan kenapa soto itu berada di situ gitu kan, ketimbang lebih cepat-cepat cari lap itu laptop, jauhin laptop dari soto tersebut gitu kan. Nah, betul solusinya. Jadi kita kayak sampai sekarang sih kita masih belajar ya untuk terus seperti itu gitu. Kayak oke, kita biar lebih cepat. Daripada nyalah-nyalahin gitu kan, malah kita makin runyam, malah kita bete dua-duanya gitu. Mending kita solusinya di mana deh gitu. Betul. Gitu sih. Momen paling bahagia selama 1 tahun ini apa? Banyak ya momen paling banyak bahagia ya. Apa ya? Momen paling bahagia banyak sih, bisa serumah bareng gitu tiap hari ya. Serumah bareng terus ya ini jalan-jalan bareng, safar bareng. Jadi bawa saling support gitu kan, saling nemenin lah. Gitu. Jadi ya nggak ada yang ketinggalan dan ditinggal, itu aja sih. Iya, betul.
Kalau jadi sih bahagia tuh ya jalan-jalan sih. Maksudnya apa ya? Kita tuh punya karir atau profesi yang saling melengkapi gitu ya. Jadi nggak terbebani betul. gitu. Kalau kalau Mas Dikro ada SPD kemana, misalnya aku bisa ikut, emang lagi nggak ada kerjaan aku ikut, dan aku nganggep itu ya jalan-jalan gitu. Walaupun ujungnya ditinggal di hotel guys. Tapi kalau misalnya ada tawaran jadi MC misalnya gitu ya, terus Mas Dikro jadi ikut MC juga, ikut kerja juga, itu seru banget sih. Seru banget, betul. Jadi kalau ditanya honeymoonnya kapan, tiap hari. Tiap hari, betul. Gitu. Hal sederhana apa dari pasangan yang paling kamu syukuri? Iya. Gak ada ya? Banyak sih, banyak. Banyak. Lucu dia, lucu. Terus apa ya? Lucunya ini bikin adem gitu, bikin tenang. Kan soalnya laki itu nyari yang tenang ya. Yalah. Lucu, jadi kayak anak perempuan. Ya setiap hari ini kayaknya menikahi anak perempuan deh. Lucu banget gitu. Maksudnya kalau nanti punya anak perempuan ya modelannya kayak ibunya sih. Jadi ya itu, jadi apa ya, dengan dengan respon yang lucu gitu kan, jadi ya apa, Mas Zikronya sebagai laki-laki itu jadi tenang, dan ini loh kayak ada fitur auto ngelindungin lah, set gitu. Bisa aja. Kalau jadi ya, hal sederhana sebenarnya ini sangat mewah sih. Yang pertama, kita kan terlebih Cherry ya, sering scroll sosmed gitu kan, terus ngelihat mungkin tweets orang gitu, dan kasus-kasus banyak hal gitu. Hal sederhana banget yang paling Cherry syukuri adalah Mas Dikro nggak ngerokok. Oh iya. Itu satu. Dan ya Mas Dikro tuh apa ya, laki-laki sederhana yang itu yang sangat kusyukuri gitu. Sederhana tapi sebenarnya nggak sederhana banget. Dan dia penyabar, kayak ya dia baik gitu. Dan kalau yang paling enak tuh adalah diskusi itu adalah kriteria yang Cherry buat sebelum menikah ya. Jadi ini jujur banget, kalau dulu aku sebelum menikah tuh aku doanya spesifik guys. Cherry tuh doanya spesifik Mas. Ya Allah, Cherry pengen punya pasangan yang satu tidak merokok gitu ya, dan kalau bisa di luar daerah tempat Cherry lahir. Jadi Mas Dikro kan dari Bogor gitu kan, aku dari Banjar. Sebenarnya aku tidak memaksakan suku atau apapun itu ya, tapi aku ngerasa kalau kita punya budaya yang berbeda gitu, kemudian latar belakang yang berbeda, itu tuh akan banyak hal yang bisa dipelajari gitu, dan itu terbukti sekarang gitu. Cherry juga belajar banyak dari budaya tempat Mas berada, dan Mas juga kan sering merantau gitu kan. Hal-hal apa ya, story-story yang kita biasanya omongin tuh random gitu. Nggak cuma soal rumah, tapi kayak di Manado tuh seperti apa misalnya ya. Bahkan kita ngomongin mungkin pengangguran di Banjarbaru bagaimana misalnya, atau pengangguran di Manado bagaimana gitu. Iya, banyak perspektif baru yang kita ini. Ya culture shock ya mungkin. Awal-awal, tapi pas lagi udah dinikmatin ya, dijalanin ya aman aja gitu. Jadi berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi perspektif tuh hal menarik yang tiap hari harus kita bagikan lah. Terus apa pelajaran terbesar tentang pernikahan yang kamu dapat? Apa? Pelajaran terbesar ya? Kalau dari sisi laki-laki, yang pertama tanggung jawab ya. Jadi pelajaran terbesar adalah harus ya tanggung jawab gitu. Karena laki-laki kan saya sudah menikahi seorang perempuan yang dimana sudah dibesarkan oleh kedua orang tuanya gitu kan, dari bayi gitu kan, dari bayi sampai dewasa, dan saya melanjutkan perjuangan kedua orang tuanya ya harus bertanggung jawab ya, melindungi gitu kan, memberi nafkah gitu ya, jadi menyayangi, mencintai gitu, jadi harus komplit lah. Jadi ya tanggung jawab itu ya yang terbesar gitu, pelajaran terbesar gitu. Itu sih.
Kalau Cherry menurunkan ego. Karena terlahir menjadi anak sulung pertama. Kemudian aku juga sandwich generation. Jadi ya maksudnya bener-bener dari kecil tuh udah diajari untuk dewasa, mandiri, dan mungkin teman-teman sekolah juga udah tahu kalau Cherry itu presentasi itu kayak gimana gitu, berdebat tuh kayak gimana gitu. Nah, ketika menikah, Cherry nggak bisa untuk menang sendiri. Betul. Gitu. Jadi itu sih yang aku harus sadar peranku di sini itu bagaimana. Pak, ya. Gitu. Okay. Bukan berarti kita ngalah, tapi ya itu tadi. Betul. 50-50 lah. Apa tadi ya? Oh ini udah ya, apa yang kamu pelajari tentang diri sendiri setelah menikah, itu tadi udah dijawab ya? Iya, gitu kan? Sudah. Oke, kelas. Ya, terakhir. Menurut kamu, kunci bertahan di tahun pertama itu apa? Kunci bertahan, saling sabar ya. Saling bersabar tuh dalam arti keduanya harus sama-sama sabar dan menerima gitu. Jadi sabar ya, kita harus sabar gitu ya dengan beda pandangan, beda pendapat gitu, beda apalagi ya. Jadi hal-hal kecil yang bisa jadi sama nih, cuma ada sedikit beda, tapi kita harus sabar gitu. Jadi kayak yaudah deh, ya kita cari titik tengahnya lah gitu. Gitu sih, sabar tahun pertama itu kunci bertahannya. Iya. Gitu. Intinya apa ya? Misal kan banyak orang yang salah kaprah ya Mas ya, kayak aku sebagai istri maka aku harus mengalah, sebenarnya nggak juga. Atau misalnya suami, aku kalau misalnya nggak nurutin istri bakal marah gitu dan rumah bakal runyam, nggak gitu juga ya kan Mas. Ada posisinya di mana ya laki-laki itu harus ambil alih, harus jadi laki-laki yang provider gitu. Semandiri apapun perempuan, sebenarnya perempuan tuh butuh laki-laki yang menuntun dia sebenarnya. Betul. Jadi apa ya, ketika memang suami itu mencerminkan sifat yang baik, aku belajar untuk mengakui atau mengikuti itu ya, sifat yang baik itu gitu. Dan itu harus sih. Sekarang sesi seru-seruan. Jadi kita tutup mata gitu ya. Siapa yang lebih posesif? Dia tuh buka mata ya? Ya, 1, 2, 3. Udah. Emang Cherry yang lebih posesif. Tapi Mas tidak terkekang kan? Posesifnya positif kok. Aman. Oke. Siapa yang lebih sering minta maaf duluan? Iya. Jadi itulah. Valid ya? Valid. Enggak. Saling minta maaf duluan. Yang ketiga, Ayan dulu. Siapa yang paling boros? Buka mata ya? Betul, dua-dua. Saling tunjuk. Tapi kita berdua sebenarnya nggak saling boros sih. Nggak boros ya. Kita sebenarnya kalau secara kalkulasinya nggak boros, karena kan makanan gitu kan, terus apa ya, hal-hal emang kebutuhan ya gitu. Jadi nggak ya saling tolerir lah. Kalau dibilang jajan nggak apa-apa ya, namanya juga ya pengen gitu kan. Dan gitu. Kalau Mas Jikro kan kayak beli jam, smartwatch misalnya, atau handphone gitu. Menurut ya Cherry sih never mind ya, maksudnya nggak apa-apa gitu, karena memang harus seperti itu gitu. Kita buat upgrade diri gitu betul. Kan. Nah, paling kita tuh punya perhitungannya guys, ya kan. Nah, Mas Jikro juga sih yang ngajarin aku. Jadi mungkin kita bikin video baru aja kali ya buat gimana sih caranya mengatur keuangan dalam rumah tangga supaya kita nggak terjerat utang gitu ya, nggak terjerat riba dan lain-lain. Oke. Terakhir ya itu ya. Iya. Siapa yang lebih romantis? Jadi diri sendiri ya. Iya. Tapi dua-duanya romantis. Mas Jikro romantis, Aing juga romantis kok. Gitu. Maksudnya Aing juga nggak jaim lah. Hebat. Maksudnya ya saling romantis. Iya. Oke. Lanjut yang terakhir. Terakhir. Ya. Satu kalimat untuk pasangan. Kamu hari ini. Tatap mataku.
Ayang itu cantik, baik, manis, dan lengkap. Pokoknya segala-segalanya lah. Makasih udah udah nemenin ya perjalanan yang jauh ini beratus-ratus kilo. Mungkin kalau di total ribuan kilo kayaknya nih. Untuk yang Iya 8 destinasi. Belum lagi 8 kabupaten kota. Perjalanan sebelumnya. Iya, jadi itulah yang kalimat ya udah kuat gitu ya, udah bisa pengertian dan nemenin gitu. Karena itu nggak ini ya, nggak gampang, nggak mudah lah gitu. Itu sih dari Ayang gimana? Satu kalimat untuk pasangan kamu hari ini. Makasih. Ya harus terharu gitu ya. Biar kayak wah romantis sekali gitu loh Mas. Apa ya, udah memilih Cherry dan bisa menemani Cherry tidak hanya dari fisik tapi juga mental, pemikiran gitu. Makasih udah kayak berjuang, effort gitu kan, dan Mas tahu Cherry itu tipe yang seperti apa, dan Mas itu tidak insecure atau tidak bagaimana tapi malah oke, aku bagaimanapun kamu, aku nemenin kamu, Cer. Iya. Itu yang jadi mau bilang makasih banyak. Suami aku. Cu. Gitu ya. Nah, apa harapan kamu dalam jangka waktu dekat ini untuk kita berdua? Harapan more traveling ya. Enggak sih, kayak bisa, aku nggak punya harapan yang banyak sih Mas. Lebih kayak yang penting kita tuh udah nikah tapi tetap bisa berbakti dengan keluarga, dengan orang tua. Itu adalah basic banget gitu untuk aku. Jadi tidak ada yang kalimat kata orang-orang setelah menikah tuh semua berubah gitu. Nah, aku sih nggak, sampai sekarang 1 tahun ini merasa nggak ada yang berubah gitu, dan aku malah pengennya dengan kita menikah malah kita tuh semakin bisa saling memfasilitasi berbakti kita. Betul. Gitu. Kalau Mas gimana? Iya sih, Mas Kiro juga setuju. Jadi berbakti pada kedua orang tua ya, dan keluarga itu harus yang diutamakan, karena rezeki kita itu ketika dibagikan ya, ketika kita bisa berikan kepada kedua orang tua gitu, ke ke keluarga ya, alhamdulillah yang kita rasakan adalah rezeki kita terus ditambah banyak ya sama Allah ya gitu. Jadi ya kita dapat rezeki setelah menikah, kita rezeki berbakti kepada orang tua gitu kan. Jadi ya kita semakin yakin gitu. Jadi semoga Allah bisa lancarkan, mudahkan, juga wujudkan lah ya gitu, dengan mimpi-mimpi kita, rencana-rencana kita untuk bisa bahagiakan kedua orang tua kita dan keluarga. Ya, tapi selain itu ada lagi nggak Mas kalau harapan dari Mas? Kalau harapan ya selain ini ya, untuk keluarga juga untuk kita sebagai rumah tangga yang pasti poin pertama adalah punya tanah dan rumah ya gitu, yang harus dimiliki, aset yang harus ada di Banjarbaru. Muncul orang jualan di itu yang wajib harus segera diwujudkan ya gitu, karena seiring berjalannya waktu ya semakin naik harga gitu ya. Jadinya ya mau nggak mau kita harus berusaha lebih gitu dengan apa yang kita usahakan sekarang ya. Jadi udah perjalanan banyak gitu, perjalanan jauh dan banyak, lintas kabupaten kota, lintas provinsi, yang semoga nantinya bisa mendapatkan hasil yang bisa lebih gitu ya. Kita mendapatkan rezeki yang lebih banyak gitu dari Allah, dan untuk bisa kita gunakan untuk bisa berbakti pada kedua orang tua dan keluarga gitu. Oke, ada lagi? Udah itu aja sih. Nggak jadi itu. Beli mobil Cherry. Cherry Tiggo. Lunasi utang. Beli Cherry mobil Tiggo cash. Tolong sales mobil Cherry. Sales Cherry Banjarmasin. Iya. Silakan hubungi kami. Aduh ya Allah, lucu banget lagi. Ya itulah, ya semoga
teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari video pertama ini yang random banget. Terus semoga nanti kita ke depannya bakal ada video-video lain ya Mas. Karena banyak banget kayaknya hal yang perlu kita bagikan. Salah satunya tadi kayak manajemen uang misalnya gitu ya. Pengalaman, terus manajemen mental, kesehatan mental, dan supaya kita tuh bisa setia gitu gimana sih. Betul. Gitu kan. Itu sih. Mungkin itu dulu dari kita. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.